intern, tantangan ekstern. Tantangan intern itu murni dari SDM, sumber daya manusia yang memang terbagi beberapa kelompok. Contohnya, ini pengalaman saya di swasta atau di negeri, keduanya saya alami. Ya, tantangan intern di swasta itu, maaf ya, gurunya apa adanya. Ya, paling-paling yang jurusan pendidikan itu tidak kurang dari separuh, baik dari UIN, UNED, atau yang lain itu. Ya. Yang lain itu bukan jurusan pendidikan, gitu ya, kata-kata begitu. Nah, ini yang dari SDM. Kemudian dari non SDM, di sarana atau prasarana, di swasta itu sama apa adanya. Ya. Tapi ingat, di swasta itu ada yang lebih maju dari negeri, yang disebut dengan sekolah-sekolah yang bisa dibilang tanda kutip favorit. Kalau di Jember itu mungkin ya, kalau dari lembaga Muhammadiyah SMA, gitu. Kalau SMA Muhammadiyah 3. Kemudian kalau dari NU itu juga dari Nuris, gitu ya. Itu luar biasa majunya. Kemudian Baitul Amin SD-nya, itu SPP-nya mengalahkan negeri. Nah, maka di sini tidak bisa disamaratakan. Ya, itu sifatnya kasuistis. Ya, tidak ada sekat sebetulnya. Maka ketika SDM dengan sumber daya alam atau sarana prasarana itu dijaga keseimbangannya, insya Allah sekolah itu akan maju. Jadi, kalau di swasta itu bagaimana peran yayasan, tapi kalau di negeri memang sudah regulasi lengkap bagaimana memanage ya, proses pembelajaran itu, karena fasilitas sudah ada. Ya, di negeri itu sudah regulasinya jelas, ada pengawasnya juga. Kalau di swasta tidak berani yayasan itu menegur, kenapa? Maaf, HI-nya kan kecil. Itu tantangan, karena itu memang nyata. Jadi kalau sudah saya katakan di ceramah saya itu, guru negeri itu guru yang sudah surga dunia. Tapi guru swasta itu ya guru perjuangan. Ya, tapi ingat, karena rezeki Allah yang ngatur, bisa jadi guru swasta kadang lebih sejahtera daripada guru negeri. Atau sebaliknya, guru negeri itu lebih baik daripada guru swasta kesejahteraannya. Dan ini relatif. Mungkin itu tantangan secara global. Sekarang yang lagi AI, ya, di kesenjangan itu memang ada tapi sudah terkurang. Ya, mengatasi sudah, pemerintah sudah mengatasi, tapi yang namanya kekurangan pasti adalah. Ya, gitu. Ya. Jadi tetap kita optimis. Bagaimana kalau kita orang desa, kita tetap optimis menatap masa depan. Ya. Dalam psikologi pendidikan, memang sifat anak itu berbeda-beda. Salah satu, yang pertama pemalu. Maka seorang guru, langsung solusi, itu jangan monoton. Ya, anak pemalu perlu dihibur, diajak gurau sedikit, gitu ya. Dalam bahasa saya itu improvisasi. Ya, seorang guru itu harus berani memancing. Bagaimana anak ini supaya nggak pemalu, atau apa tadi yang lain, yang kedua pemalu, aktif, ya. Di kelas misalnya dalam aktif sering ngomong sendiri. Untuk pemalu kita atasi dengan cerita-cerita, bagaimana kemudian dikasih tips supaya rasa malu ini tidak berlebihan. Tapi mesti kita harus punya rasa malu, karena malu sebagian dari hubungan. Ya. Lalu bagaimana kalau yang dihadapi terlalu aktif? Nah, dalam kelas itu biasanya kalau saya mengatasi, pertama kasih pertanyaan. Anak-anak yang terlalu aktif ini kadang gerak terus, bicara terus, ya. Apa kok dalam bahasa tanda kutip ya, sok usil. Maka dikasih pertanyaan. Atau dikasih kesempatan untuk ceramah di depan, karena begitu takut, ya, mengurangi itu. Ya. Kemudian tidak percaya diri, ya, maka ini harus diyakinkan apa melalui keterampilan, ya, keterampilan bagaimana menghadapi orang, misalnya bernafas dulu sebelum supaya nggak tertek. Ya, jadi itu hal wajar, karena setiap anak itu ada kekurangannya. Kekurangan itu dipandang salah satu cara guru untuk menyampaikan misi dengan cara yang berbeda. Pertama, kedisiplinan. Ya, disiplin, gurunya disiplin tepat waktu, kemudian dari segi administrasi persiapan mengajar. Sebelum mengajar mestinya guru itu sudah harus tuntas. Ya. Kalau zaman dulu itu yang namanya RBP, ya. Kalau di SMA, SMP, SD itu RBP perangkat mengajar. Kalau di guru negeri kita 1 bulan sekali sudah dikontrak. Tapi yang di swasta nggak bisa mengontrol secara maksimal. Tadi terbelenggu oleh kesejahteraan. Tapi alhamdulillah sekarang ada semua guru di swasta itu masuk emis, setiap bulan absensi. Nah, sudah ada, tapi resikonya juga dapat insentif nggak banyak. Ya, kemudian sertifikasi per sekolah itu kadang-kadang 5-6 guru sudah sekarang. Ya, ini mungkin sedikit mulai bergerak. Tapi tadi itu ada pula sekolah swasta yang di atas negeri. Di sekolah yang maju itu di negeri, sekolah yang maju itu ada yang di swasta, ada pula yang paling jelek juga swasta. Kalau negeri itu standar, karena begitu tidak maju mungkin dapat mutasi.
Tapi kalau di swasta kita nggak bisa. Nah, tetap ada celah-celah, ada sesuatu yang pertimbangan mental, pertimbangan yang lain-lain dari swasta itu ya. Tapi orang-orangnya biasanya kan mandiri semua. Nah, itu memang sudah di situ niatnya bukan cari uang, tapi niat berjuang. Gitu. Jadi kebijakannya apa? Ya kebijakannya sesuai dengan kalau di mana kita berada. Jadi, kalau di negeri jelas kita mengikuti semuanya, regulasi yang ada dari pemerintah, termasuk etika jadi guru, kemudian jadwal dan sebagainya. Kalau di swasta nggak bisa sampai jam 3 atau 4 sore itu. Tapi khusus di swasta yang favorit tadi sampai jam 4 bisa. Tapi kalau yang swasta standar itu dari jam 1, 2 sudah nggak mampu sudah. Salah satunya kita mengajak bicara haji tadi pada anak yang belajar apa masalahnya, ya kemudian keadaannya dilihat dulu, ya, sehingga latar belakang anaknya kita pelajari. Itu yang terutama guru BK harus tahu komunikasi dengan guru BK. Nah, tapi bisa langsung ke anaknya pendekatan. Setelah itu baru kita memberikan solusi, ya, jalan keluar, apa masalah keluarga, apa masalah ekonomi, atau masalah lingkungan. Baru kita bisa menentukan kesulitan belajar ini. Karena kadang-kadang seperti kemarin ketika dari anak gak punya HP, ya, kemudian punya HP tapi gak punya kuota, ya, gak dapat data. Nah ini, maka pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu latar belakang. Nah, setelah mencari tahu, kita tentukan strategi apa yang pas. Tidak serta-merta strategi, ya, dan kita kasih pemahaman, motivasi bahwa menuntut ilmu bagian dari ibadah, bagian dari perjuangan. Hari ini kita belajar, nanti panennya di masa depan. Berikan motivasi yang baiklah, yang berkesinambungan. Yang kedua, kalau emang punya, kita punyalah ya. Jadi kasih apa itu buku, atau dikasih hadiah segala macam, dibantu. Tapi sesuai kemampuan. Ya. Jadi ketika itulah anak akan terbantu kesulitannya. Secara umum sebagai pengajar menyampaikan misi informasi. Ya kemudian yang kedua sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik ini bisa menempati posisi sebagai ayah. Ya, karena ayah itu kan tiap hari kan mendidik sebetulnya, ngajarin, walaupun tidak ada kurikulumnya, ya, memberikan contoh, gitu ya. Jadi contoh dengan ucapan verbal, dengan praktek. Ya, maka lebih mengena tuh ketika praktek. Kan kebanyakan orang tua itu kadang-kadang lupa, hanya menyalahkan. Guru kadang menyalahkan. Ya, gitu. Maka yang salah itu justru modal bagi seorang guru atau dosen untuk memberikan motivasi. Apanya yang kurang, apanya yang perlu diperbaiki, butuh solusi dan sebagainya. Nah, ketika itulah kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh, nanti lebih familiar, ya, tidak menganggap anak itu sebagai objek pendidikan, tidak, dirangkul, sehingga merasa terayomi, termotivasi. Ya. Makanya guru yang begitu akan disukai oleh muridnya. Nah, yang pinter diberi penghargaan, yang tidak pinter jangan menyebut bodoh, yang tidak pinter diberi motivasi, ya, dan dicari kelebihannya apa. Pertama, faktornya itu anak yang diberi bekal, ya, tadi rajin belajar, ya, membaca. Memang ada sebagian belajarnya sedikit tapi pinter, tapi kita ambil yang standar saja. Bagaimana anak itu rajin belajar, lihat jadwal belajarnya di rumah. Karena disuruh buat belajar, buat jadwal belajar di rumah. Seorang guru. Ya sekarang sebelum belajar dimulai, silahkan buat tabel belajar waktu belajar di rumah. Ini global. Nah, besoknya dicek lagi. Ya, dan continuous mengecek. Kalau tidak itu ya, namanya juga guru atau dosen itu sebetulnya. Ada pesan-pesan kasih sayang. Nah, ketika sudah kasih, siapa yang ditanya? Cara menentunya apa? Siapa yang belajar sehari 3 kali? Namanya anak. Ya. Kalau di SMP sih, tapi kalau di SMA nggak perlu ya. Nah, nggak akan aku itu. Ya. Nah, makanya kalau di tataran SD, SMP atau apalagi TK ya, di anak TK itu harus lebih banyak ujian. Maka seorang guru harus pandai menguji, ya, minimalisir membenci kata-kata tidak baik pada murid. Harapannya pertama, regulasi yang sudah ada sebenarnya sudah baik. Ya, cuman kadang-kadang SDM kita, SDM mungkin waktu masa kuliah dulu kesulitan cara teknis, kurikulum segala macam, sehingga kadang-kadang menabrak rambu akademik, ya. Buat makalah nyuruh orang, skripsi nyuruh orang. Ini apa ya? Gurunya kalau sudah begitu gimana muridnya? Nah ini apa ada, tapi tidak semua. Sama aja yang dari tingkat S1 sampai S3, apa ya? Kerjanya hanya ngomong, presentasi.
aplikasi tapi nggak buat sendiri. Itu yang tantangan di Indonesia. Ya, sehingga ini berpengaruh dalam mengajarnya. Ya, jelas sangat berpengaruh karena dia akan merasa tidak melakukan itu. Ya, tidak melakukan itu sehingga terbebani dengan masa lalu. Jadi sehingga bagaimana masa depan cerah ya kalau masa lalunya suram madesu. Sehingga perlu termasuk kamu ini walaupun sederhana tapi milik sendiri itu akan lebih bagus daripada bagus istimewa tapi milik orang. Artinya dibuatkan orang. Nah, itu motivasi yang kedepannya. Sehingga masih ada, apalagi sekarang itu kan dari secara manusiawi. Jangan masalah itu. Ya. Nah, bagaimana duduk ketika jenengan tadi mau menjawab pertanyaan, saya tinggal pinjam AI. Gitu ya. Sampai dengan pengalaman hidup saya. Gitu ya. Jadi kita harus menempatkan media apapun sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi insya Allah ke depan, tapi ada yang asli ya. Nah, maka itu kan kasuistis, tidak semuanya itu nyontek kita. Nah, tapi kita perlu ya memberi motivasi agar sesuai dengan etika